Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, pada siang hari ini ya, kita bisa bersama belajar, bisa bersama menimba ilmu, yang mana itu adalah merupakan kewajiban kita setiap muslim untuk selalu menimba ilmu. Dan kita harus semangat untuk menimba ilmu syar'i, karena menimba ilmu syar'i adalah kewajiban bagi kita semua, faridotun ala kulli muslim. Jadi merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan. Karena dengan kita belajar, insya Allah kita lebih mengerti tentang agama kita, lebih mencintai Rabb kita Allah Azza wa Jal, lebih bisa sesuai dengan sabda dan apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas mengenai resesi dan bagaimana cara kita menghadapi resesi dengan penuh iman dan dengan kesabaran. Mungkin yang sedang bergulir sekarang yaitu tentang resesi atau apa yang harus kita persiapkan atau apa yang akan terjadi ketika resesi dan bagaimana sikap kita. Pertama perlu kita ketahui dulu bahwasanya resesi itu adalah keadaan ekonomi yang tidak stabil. Jadi penurunan aktivitas ekonomi, pengurangan lapangan kerja, penurunan pendapatan dan harga semakin tinggi. Jadi ketika resesi terjadi itu banyak orang yang panik ya, banyak orang yang takut, banyak orang yang panik. Dan bahkan banyak juga orang yang tidak tahu harus berbuat apa ketika resesi. Jadi dari sekarang sudah digulirkan bagaimana kalau dari sekarang kita mempersiapkan beli emas dari sekarang, beli kripto dan lain sebagainya dari sekarang. Nah, apakah tinjauan dari agama kita, apakah yang harus kita lakukan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya kita harus menghadapi resesi ini dengan penuh keimanan dan dengan penuh kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang semua ini dan seluruh kehidupan kita semuanya sudah lengkap diatur dalam tatanan agama kita yang sangat sempurna dan paripurna. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu atau kepada kita sebagai makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja cobaannya? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pertama adalah ketakutan. Jadi kita semua ini pasti sedikit banyak akan merasa ketakutan. Ketakutan apapun itu. Bukan hanya takut kepada binatang buas, tapi takut terjadinya bencana alam, takut terjadinya resesi, takut uang kita tahu-tahu habis, takut kita tahu-tahu di PHK, dan lain sebagainya. Setiap dari kita pasti ada ketakutan. Walju' adalah kelaparan. Pasti semua dari kita. Besok makan apa ya? Nanti bulan depan gimana ya kalau bisnis saya turun? Bagaimana kalau tahun depan ya? Kok sekarang udah menghadapi ekonomi yang gonjang-ganjing yang tidak jelas? Dan itu adalah semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan Allah Subhanahu wa taala uji kita juga dengan kurangnya harta. Entah itu kemana, mungkin waliyadzubillah harus hilang kepada sesuatu yang tidak kita plan sama sekali. Kok tahu-tahu uang kita habis di sini ya? Kok tahu-tahu ada hajat yang kita harus mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Wal anfusi wath thamarat, dan juga kehilangan nyawa. Pasti kita semua akan kehilangan nyawa, tapi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan nyawa orang terdekat kita. Kalau kita kehilangan nyawa, kita tidak merasakan apapun. Namun kita kehilangan nyawa orang yang kita cintai adalah suatu hal yang luar biasa terpukul. Pernah suatu kali anak dari Rasulullah SAW, putra beliau dari istrinya atau dari budak wanitanya Maria Al-Qibtiyah, dari seorang Nasraniyah yang ketika itu mempunyai anak bernama Ibrahim. Dan Ibrahim
putra dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi nama sesuai dengan kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau meninggal di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah sangat terpukul sekali. Rasulullah sangat sedih sekali dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya engkau wahai Ibrahim adalah orang yang kami cintai dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Rasulullah SAW hanya mengatakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami sangat sedih atas meninggalnya engkau wahai Ibrahim. Dan Rasulullah merasakan kesedihan berkali-kali, merasakan kesedihan berulang-ulang. Bahkan dalam 1 tahun Rasulullah SAW sampai para ahli sejarah menyebutkan tahun tersebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Di tahun yang sama Rasulullah SAW kehilangan istri beliau yang sangat beliau cintai, yang membackup dakwah beliau luar biasa, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, dan juga kehilangan paman beliau yaitu Abu Thalib, yang mana dipaksa oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam pada akhir hayatnya, namun tetap enggan untuk masuk Islam. Padahal apa? Padahal membackup dakwah Rasulullah SAW dengan sangat luar biasa. Namun kita nggak ada yang tahu ya, seseorang hidup dengan sepanjang itu membackup dakwah Rasulullah SAW, namun akhir hayatnya tidak happy ending, yaitu tetap dalam agama sebelumnya dan tidak mau bersyahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi semua dari kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan uang, kekurangan duit, kekurangan dana, wal anfus, dan meninggalnya orang-orang terdekat kita, wathamarat, dan juga kesedikitan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira atau berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi kita perlu tahu ya jamaah sekalian ya, nikmat keamanan tuh luar biasa. Mau seberapa banyak fulus kita, kalau kita nggak aman, ya tetap nggak enak hidupnya. Kurang apa coba presiden yang baru habis dikudeta itu dari negara Timur Tengah salah satunya, dia kurang apa punya uang? Banyak, luar biasa. Ketika saat itu dia dikudeta, dia mau bayar berapa juta dolar pun untuk mengamankan dirinya nggak bisa. Karena apa? Karena nikmat keamanan itu lebih tinggi daripada segalanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan memberikan ketenangan. Sebenarnya kita kalau ada dua hal ini udah enak, udah hidup kita. Kita bisa makan, kita bisa tenang. Apa-apa segala macam, kita mau aktivitas, kita nggak takut, kita mau berbuat segala sesuatu, kita dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Dan itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sering berikan kepada kita, namun kadang kita melalaikan nikmat tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti resesi, tahu-tahu di PHK, harga-harga tahu-tahu naik dan lain sebagainya, kita perlu bersabar karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan memohon pertolonganlah kalian dengan bis-sabr was-shalah, dengan kesabaran dan dengan salat. Dan dengan itu insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gak gemen-gemen ini, pahala dari kesabaran ini sangat luar biasa besar sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat lainnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagi orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan kasih reward yang sangat besar, yaitu unlimited. Rewardnya unlimited, yaitu bighairi hisab, tidak ditakar-takar lagi. Jadi memang sabar itu susah Pak, nggak gampang Pak sabar. Kita dapat ini itu, walaupun saya ngomong ini nyuruh-nyuruh sabar, ketika diberi sesuatu oleh Allah belum tentu bisa sesabar bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi oleh karena itu sabar itu perlu kita biasakan dan perlu kita rutinkan setiap hari. Kita tahu ada sebuah kisah salah seorang nabi yang mungkin kita sering dengar, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam, yang mana kesabarannya seluas samudra,
Ketika itu Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pertama dengan meninggalnya semua binatang-binatang ternaknya. Pertama dihabiskan oleh syaitan ketika itu yang mengganggu. Nabi Ayub alaihissalam dibakar semua binatang-binatang ternaknya. Pertama kambingnya dibakar semua, jadi tidak ada sisa sama sekali. Kedua dibakar semua sapi-sapinya, dan yang ketiga dibakar semua onta-ontanya sampai tidak ada sisa sedikit pun. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujiannya belum selesai. Setelah sudah tidak punya uang, maka anggota keluarganya dihabiskan juga oleh syaitan dengan cara dirubuhkan rumahnya dan anak-anaknya semua meninggal dunia. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Siangku disibukkan dengan harta, malamku disibukkan dengan anak. Sekarang aku tidak punya harta, aku tidak punya anak, aku akan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari situ. Seperempatnya mungkin kita enggak, seperdelapannya mungkin enggak. Jauh sekali dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Hilang uang, hilang keluarga, tapi tetap malah lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat luar biasa sampai ditinggalkan oleh seluruh anggota keluarganya kecuali istri beliau. Dan akhirnya kita semua bisa mengambil pelajaran tentang kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin." Ketika Nabi Ayub alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dalam kondisi yang the lowest level lah ya, sudah level paling bawah. Apa doa Nabi Ayub alaihissalam? Ya Allah, aku sedang ditimpa cobaan. Aku sedang ditimpa musibah, wa anta arhamur rahimin. Dan engkau orang atau engkau zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa anta arhamur rahimin. Setelah doa itu, setelah kesabaran yang sangat luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, fastajabnalah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dari doa Nabi Ayub tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan mata air yang menyembuhkan semua luka-luka yang ada di Nabi Ayub. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita ketika terjadi resesi, yang pertama kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki keyakinan bahwasannya dalam keadaan apapun, resesi atau apa yang lebih parah, yang bisa membantu kita hanyalah Allah Azza wa Jalla, bukan yang lainnya. Yang bisa membantu kita, menyelamatkan kita, memberi makan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah menjelaskan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, udah cukup. Nggak perlu lagi minta tolong sama atasan, nggak perlu lagi minta tolong sama bos, nggak perlu lagi minta tolong sama menteri, sama lainnya. Namun dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah udah deh, saya tawakal aja deh, udah nggak usah berusaha, nggak usah kerja, udah tawakal aja. Wah itu juga nggak benar. Tetap kita harus bekerja, kita tetap harus membarengi tawakal kita dengan bekerja. Begitu juga ketika kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita bisa bayangin ya, seorang Abu Bakar As-Siddiq yang kita udah nggak usah tanya lagi deh keimanannya bagaimana. Ketika beliau dan Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Thur, ketika itu beliau sedang dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, sembunyilah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di mulut gua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laba-laba untuk membangun rumah. Padahal kita tahu bahwasanya rumahnya laba-laba itu rumah yang paling ringkih. Inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sungguhnya rumah yang paling ringkih, yang paling gak kuat adalah rumahnya laba-laba. Oleh karena itu, setelah itu Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai suatu saat musuh berada di mulut gua. Musuh berada di mulut gua. Dan Abu Bakar ketakutan dan bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau mereka nunduk nih dikit nih, mereka ke bawah dikit, kelihatan kita, pasti dah kita mati. Namun apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang dan yang ketiganya adalah Allah? Oke, mereka cuma berdua. Depan mereka ada puluhan orang bawa pedang, bawa mungkin sekarang pistol, bawa apapun yang ingin mencelakakan mereka berdua. Tapi mereka berdua bukan cuma berdua, Pak.
berdua, yang ketiganya adalah Allah Azza wa Jal. Ma balu itsnain Allahu thalithuhuma. Gimana menurut kamu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah? Bayangin Pak, di level Abu Bakar As-Siddiq perlu diingatkan dan perlu dicas lagi tawakalnya oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar langsung tenang. Langsung tenang ketika itu, langsung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniyatnaini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ada dua orang yang ada di mulut gua, yang satu ngomong kepada temannya, yang satu yang dimaksud adalah Rasulullah, ngomong kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana, udah nggak usah sedih karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Oleh karena itu kita tidak boleh sedih, kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, Pak. Jangan kita nyari bos kita dulu, tak tolong dulu, bos kita nggak bisa, nyari atasannya lagi, nggak bisa, udah dah tawakal dah. Kan biasa gitu kan kita ya. Ya udah dah tawakal kan terakhir. Nah, kalau bisa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di awal. Di awal, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang lebih bisa memberikan kita apapun dibandingkan dari bos kita, atasan kita, dan lain sebagainya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu ketika masa resesi kita juga perlu mengurangi pengeluaran kita, kita lebih berhemat, kita lebih memaksimalkan yang perlu-perlu dan tidak terlalu membelanjakan harta-harta kita kepada suatu hal yang tidak perlu, karena memang ini juga dikatakan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan boleh, minum boleh, wa la tusrifu, yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada hambanya yang berlebih-lebihan. Jadi memang kita nggak usah nunggu resesi ya untuk tidak berlebih-lebihan ya. Biasanya kadang kita beli makanan satu meja 10 jenis makanan, yang dimakan cuma 5 lagi dibuang. Nggak mungkin restoran mau nyimpen mau apa. Kalau bisa seperti itu ya kita bungkus yang 5, take away, kita kasih kepada orang yang membutuhkan, mungkin di jalanan lagi butuh, lagi apa, kita memberikan dan bersedekah, kita berusaha untuk tidak mubadzir. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu juga untuk mencari rezeki yang halal. Kita mencari rezeki yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang kami berikan rezeki kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak benar orang yang bilang ya, yang haram aja susah apalagi yang halal. Jadi bukan begitu konsepnya. Konsepnya adalah kita berusaha maksimal mencari yang halal. Jadi yang halal itu berkah, Pak. Bedanya orang ada punya uang 50 juta, ya habis dalam sebulan 50 juta itu ada. Tapi ada orang yang sama biaya hidupnya, dia dapat 10 juta, dikasih 10 juta oleh Allah. Mungkin dia habis hanya sekitar 7 juta atau 8 juta. Dia bisa nabung saving 2 juta. Karena apa? Karena yang dilihat di sini keberkahannya. Orang banyak duitnya, easy come, easy go. Cepat dapatnya, cepat ngeluarinnya. Berbeda dengan orang yang dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sedikit dia mengeluarkan tapi dia merasa cukup. Karena apa, Pak? Karena qanaah itu adanya di dalam hati. Qanaah atau rasa puas itu adanya di dalam hati. Jadi walaupun kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang sebanyak apapun, tetap kurang, Pak. Kalau kita tidak merasa qanaah, kita tidak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkaitan dengan hal ini yaitu bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ayub alaihissalam ya. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi Ayub itu adalah contoh seseorang yang bersabar, namun di sisi lain juga Nabi Ayub adalah contoh orang yang bersyukur. Ketika beliau ditimpa sangat luar biasa banyak penyakit, beliau bilang apa? Kita ini diuji sama Allah berapa sih? Baru 7 tahun ya, 8 tahun. Sedangkan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun.
kok bisa kita nggak apple to apple? Kalau kita mau adil, ya kita diberi nikmat sama Allah 70 tahun, dikasih siksaan 70 tahun, atau dikasih hidup tidak nyaman 70 tahun, itu baru seimbang. Namun itu juga kita tetap harus bersabar. Jadi oleh karena itu rasa syukur kita harus kita kedepankan dan harus kita pupuk rasa syukur kita setiap hari. Jadi kalau kita ngelihat ke atas Pak, nggak ada habisnya ngelihat ke atas. Kita kalau bisa kita ngelihat ke bawah, orang yang lebih bawah dari kita, ya jadi kalau kita fokus terhadap circle-circle yang berteman dengan orang-orang yang high class ya nggak bisa, jadi nggak nyaman kehidupan kita. Kita harus berteman dengan orang-orang yang menengah, kalau bisa lebih bawah dari kita, agar kita bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah resesi yang ada pada zaman Nabi siapa kira-kira? Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memegang perbendaharaan di Mesir. Dan itu pun setelah cobaan yang sangat luar biasa panjang ya. Nabi Yusuf alaihissalam dari mulai dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, diambil oleh orang, dimasukkan penjara, dan lain sebagainya. Banyak sekali kisah-kisah tentang cobaan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Nabi Yusuf alaihissalam sesuai dengan apa yang beliau lihat di dalam mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam mengisahkan kepada ayahandanya bahwasanya aku melihat 11 planet, 1 bulan dan 1 matahari. Aku melihat mereka semua bersujud kepadaku. Dan itu di akhir kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi terdapat resesi yang merupakan cobaan dan resesi ekonomi ketika itu terjadi di Mesir. Kemudian pada saat itu kemakmuran ekonomi yang sangat luar biasa ya. Sebelum terjadinya resesi itu makmur luar biasa Mesir. Namun kemudian terjadilah kekeringan, terjadilah resesi, terjadilah kekurangan harta ketika itu di negara Mesir tersebut. Dan itu resesi ekonominya lumayan berat yang ada di Mesir. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pemegang perbendaharaan, atau bahasa kita sekarang menteri keuangannya lah ya. Nabi Yusuf alaihissalam harus menghadapi tantangan yang sangat besar, menghadapi krisis ekonomi yang luar biasa. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Apa usulan Nabi Yusuf alaihissalam kepada raja ketika itu? Maka Nabi Yusuf alaihissalam memberikan strategi yang sangat cerdas dan sangat bijak bagaimana menghadapi resesi. Beliau meminta Raja Mesir untuk menyimpan sebagian dari hasil panen atau perbendaharaannya selama 7 tahun. Karena apa? Karena di 7 tahun yang akan datang mereka akan menghadapi mungkin gagal panen, mungkin resesi, mungkin tidak mempunyai apa-apa yang akan dimakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada raja ketika itu, tazra'una sab'a sinina da'aban, kalian akan menanam selama 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum, maka apa yang kalian panen, fadharuhu fi sumbulihi, simpan apa yang kalian panen, illa qalilan mimma ta'kulun. Namun kalian boleh memakan tapi nggak banyak. Karena apa? Karena kita akan masuk kepada zaman yang bakal susah ketika itu makanan. Jadi kita boleh makan tapi tidak boleh israf, tidak boleh berlebih-lebihan. Sedikit saja makan, sisanya disimpan. Kemudian lanjutan ayat tersebut, tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Setelah itu akan datang 7 tahun kering kerontang, tidak ada makanan, tidak ada yang panen dan lain sebagainya. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Sebaliknya ya. Jadi di 7 tahun yang sangat berat itu
mereka tidak akan bisa makan kecuali dengan apa hasil-hasil panen yang sudah disimpan dari sebelumnya. Karena yang mereka bisa panen hanya sedikit sekali. Dan ini adalah salah satu strategi yang sangat cerdas dan sangat bijak dari seorang menteri keuangan yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, memberikan pertimbangan kepada presiden atau kepada Raja Mesir ketika itu agar menghadapi krisis ekonomi yang tidak mudah. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala setelah itu semuanya tidak berujung kepada mati kelaparan. Ya karena apa? Karena kalau mereka semua makan di awal-awal dan mereka tidak mempersiapkan, maka mereka semua akan mati kelaparan. Jadi ada bagusnya juga persiapan atau himbauan akan terjadi resesi dan lain sebagainya agar kita bisa mempersiapkan diri. Namun tadi kita ingat ya, kita tetap harus tawakal, kita tidak usah terlalu takut, dan kita tetap harus menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, resesi yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam banyak kandungan yang dapat kita ambil, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan yang baik. Bagaimana kita how to plan, gimana kita caranya memplanning sesuatu. Karena apa, semuanya kita, semua apa yang kita lakukan kalau well planned ya, atau sudah di plan secara bagus, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya akan berjalan dengan mulus. Kenapa? Karena memang kita perlu untuk memplanning ya, kita perlu untuk merencanakan segala sesuatu sebaik mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu merencanakan sesuatu sebaik mungkin sebelum terjadinya peperangan, sebelum beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau Rasulullah tidak well plan, pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kena oleh musuh-musuh. Rasulullah ingin pergi ke arah Madinah, namun beliau balik arah. Agar apa? Agar musuh nggak tahu. Biasanya kan mata-mata tuh dari awal ngelihat ya. Oh ini pergerakan, izin laporan menuju ke arah utara. Semuanya menuju ke arah utara. Jadi tahunya, oh mungkin dikira ke arah utara itu ke arah mana ya. Padahal beliau ingin ke arah selatan misalnya. Dan itu adalah salah satu plan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu kita merencanakan. Kita mungkin punya short term plan, kita punya long term plan dan lain sebagainya. Insya Allah semua sudah paham. Dan pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yaitu kesabaran dan ketabahan. Bagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam untuk menghadapi cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mencoba memberitahukan kepada rakyatnya agar bersabar, agar makan hanya sedikit saja atau tidak terlalu berfoya-foya, tidak terlalu mubadzir dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kita bisa ambil yaitu kebijaksanaan dan kecerdasan dari Nabi Yusuf alaihissalam yang menggunakan kebijaksanaannya untuk mengatasi krisis ekonomi yang ada di Mesir ketika itu. Dan juga yang paling penting yaitu kita harus percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus percaya bahwasannya segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu terjadi, yang kita mintain tolong juga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jadikan tempat kita untuk bertawakal yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan ini semua. Allah Subhanahu wa taala lah yang mentakdirkan ini semua bisa terjadi. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus meminta kepada Allah, walaupun hal yang remeh, kita tetap harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan dalam hadis Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu." Setiap orang hendaklah meminta kepada Rabb-nya apa yang diminta? Setiap hajat-hajatnya. Hatta yas'alahu al-milh. Sampai kalau dia nggak punya garam nih di rumah nih, mau makan nggak punya garam, berdoa, minta sama Allah. Jangan ketika sudah susah, ketika sudah tertutup nggak ada jalan lagi, baru minta kepada Allah, jangan. Jadi meminta kepada Allah dari awal, walaupun hal yang menurut kita remeh-temeh. Dan itulah wujud kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jamaah sekalian? Karena doa itu adalah ibadah.
Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dan otak dari ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita, dan apabila terjadi resesi atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Allah beri kita kekuatan dan Allah Subhanahu wa taala beri kita kemampuan untuk menghadapi semua itu. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Ada tanya jawab? Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khair. Seringkali kita kehilangan fokus atau sedang menghadapi kesulitan. Kita kehilangan fokus atau sedang menghadapi kesulitan. Pikiran kita secara otomatis ditarik ke urusan tuntutan duniawi lah. Artinya pekerjaan, keuangan, ambisi, dan cenderung terjebak dalam upaya mencari solusi dan stabilitasnya di dunia gitu ya. Jadi fokusnya ke dunia aja. Menurut Ustadz, kecenderungan yang hanya fokus kepada dunia ini yang sedang struggle gitu, karena biasanya kalau lagi sulit itu fokus terhadap akhiratnya menghilang gitu ya. Ini berarti tidak ada ketidakseimbangan prioritas dalam hidup kita. Bagaimana kita secara aktif dan sadar menyeimbangkan fokus harian kita, memastikan bahwa meskipun kita berjuang keras gitu ya, memenuhi kewajiban di dunia, tapi tujuan spiritual kita terhadap akhirat gitu itu tidak hilang. Yang pertama, terus langkah-langkahnya kira-kira apa aja yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan fokus itu supaya kita tetap juga bisa menjalankan dunianya dan menjalankan akhiratnya. Ketika terjadi atau setiap hari? Ini lebih cenderung kepada setiap hari, Ustaz. Jadi kalau misalkan setiap hari ya, artinya kalau misalkan ya namanya orang susah gitu ya, kira-kira apa yang mesti dilakukan kalau misalkan dalam kondisi itu, karena mungkin dalam pekerjaan gitu ya. Kalau dalam pekerjaan kadang-kadang kan yang menjalankan bisnis gitu ya, up and down-nya pas ketemu gitu pada saat itu, terus tiba-tiba akhirnya kita fokus ke sana aja, akhirnya kadang-kadang dragging ke sana, dan akhirnya kita malah tidak fokus kepada akhirat kita. Padahal sebenarnya tadi yang seperti yang menjelaskan juga, sebenarnya kalau kita fokus terhadap akhirat, akhirnya sebenarnya bisa tersolusikan gitu ya dunianya. Cuman pada kenyataannya, kalau dari pertanyaan ini gitu ya, pada kenyataannya justru sebaliknya gitu ya. Kadang-kadang kita sudah dragging dengan masalah tersebut, akhirnya yang di situ ketinggalan, yang di sini juga malah makin rumit gitu kan. Nah, itu kira-kira apa aja yang harus dilakukan? Iya. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan yang tadi, bagaimana caranya kita untuk menstabilkan ya antara dunia dan akhirat? Yang pertama, pembiasaan ya. Kita harus terbiasa bertawakal kepada Allah. Kita nggak bisa tahu-tahu bertawakal kepada Allah kalau ada musibah. Nggak bisa, kita harus biasakan dulu. Tahu-tahu kita dapat rezeki bersyukur, nggak bisa juga. Kita harus biasakan dulu. Anda perhatiin kemarin ya, waktu di bandara lama gitu, bukan bandara sini ya, bandara
Jakarta, Anda lihat orang-orang yang membiasakan dirinya untuk berzikir, untuk berapa, kan di bandara ini tempat sangat-sangat tidak ada aktivitas, nunggu aja kan. Ya kita lihat orang yang berzikir tuh mungkin cuma satu atau dua ya. Karena apa? Karena nggak ada pembiasaan, nggak dibiasakan. Padahal mereka nunggu dalam keadaan no activity sama sekali, nggak ada yang aktivitas sama sekali. Tapi kenapa kok dia tidak berzikir kepada Allah? Kenapa kok dia tidak membaca Al-Quran? Ada sih Anda lihat ya satu dua orang yang membaca Al-Quran. Tapi kebanyakan tergantung dari habit dia. Biasa dia membaca buku ya baca buku, scrolling ya scrolling, media sosial dan lain sebagainya. Jadi semua itu perlu pembiasaan. Kalau dia disibukkan dengan hal dunia dan segala sesuatunya, draggingnya ke hal dunia, karena mereka tidak membiasakan diri untuk memfokuskan kepada akhirat. Jadi dicoba aja. Kita start from zero, kita coba step by step dari kecil, kita berusaha untuk menanamkan tawakal kepada anak kita menanamkan rasa syukur kepada anak kita, yang mana nanti akan terbiasa. Oh kita tapi udah besar nih, gimana kita belum nyoba? Ya coba aja, kita coba sedikit-sedikit kita mensyukuri. Kita makan enak ya ternyata siang ini. Oh alhamdulillah ternyata kita dimudahkan oleh Allah ya. Ternyata bisnis saya ini grow luar biasa karena Allah ya, bukan karena seseorang. Kita biasakan, jadi dengan pembiasaan itu insya Allah lama kelamaan akan terbiasa. Jadi kan gitu katanya ya, kalau kita dari awal kita berusaha untuk membiasakan, lama-lama pasti akan terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa otomatis kita punya masalah, kita larinya ke Allah. Kita ada sesuatu yang bikin kita pusing, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya habit aja, habit bagaimana kita membiasakan. Kita yang udah lewat, ya jangan lupa kita biasakan ke anak keturunan kita, kepada keluarga-keluarga terdekat kita, agar mereka tidak terlambat seperti kita. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua hal Ustaz. Jadi yang pertama, kadang-kadang kita di antara kita semuanya tidak mengerti bagaimana sih caranya bersyukur kepada Allah pada keadaan-keadaan yang ya alhamdulillah sudah misalnya sedang stabil gitu. Apakah dengan cukup mengucapkan alhamdulillah atau dengan ibadah atau yang lainnya gitu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menghadapi resesi, kalau elemen yang kita gunakan untuk menabung misalnya Ustaz, kalau secara Islami kan lebih ke emas. Lalu bagaimana kalau hal-hal yang seperti misalnya Bitcoin dan lain sebagainya, itu seperti apa dalam sudut pandang syariat? Syukran. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama tadi tentang bagaimana cara bersyukur. cara bersyukur. Cara bersyukur ini banyak sekali caranya ya. Bagaimana tata cara kita bersyukur? Pertama, kita paling simpel adalah mengucapkan alhamdulillah. Pasti itu, kita mengucapkan alhamdulillah bukan hanya dari lisan kita saja, namun dari hati kita yang paling dalam. Alhamdulillah benar-benar saya bisa makan ini. Makanya kalau kita setelah makan, kita membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza, aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan saya rezeki ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa usaha apapun. Saya nggak pergi ke sawah nanam beras, nunggu sampai panen, terus tahu-tahu pergi menggiling gabah, kemudian pergi kemana lagi untuk memasak dan lain sebagainya. Tahu-tahu sudah ada nasi di depan mata kita. Oleh karena itu semua proses-proses itu kan tidak kita lewati. Dari situlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata cara bersyukur lainnya ialah sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum
lihatlah kalian kepada orang yang di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kita melihat kepada orang yang di atas kita, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dengan itu kita bisa lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Misal kita kena musibah, ternyata masih ada yang lebih parah dari saya musibahnya. Musibah kehilangan uang, ternyata masih ada yang lebih parah, yaitu kehilangan nyawa. Musibah kehilangan 5 juta misalnya, ternyata masih ada yang lebih parah dari saya. Begitu selalu kita melihat ke yang lebih bawah dari kita. Dan ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur dengan cara bersedekah juga. Kita bersyukur dengan cara berbagi juga. Oh, ini alhamdulillah, sebelumnya saya nggak pernah loh dapat uang segini banyak. Sekarang saya dapat uang yang banyak, insya Allah saya akan lebih berbagi, karena di situ ada hak-hak kaum muslimin yang lainnya. Tentunya yang wajib pasti dan harus dilakukan, yaitu zakat, yang merupakan 2,5% dari harta kita yang harus kita keluarkan setiap tahunnya kalau sudah mencapai haul dan mencapai nisab. Dan itu wajib loh, nggak ada bedanya Pak antara zakat dan sholat, antara zakat dan puasa, antara zakat dan haji. Saya puasa kok selalu setiap tahun, saya insya Allah haji kok nanti kalau udah ada uang, tapi zakatnya nggak pernah difikirkan. Sedangkan zakat ini sangat penting sekali. Bahkan ulama bilang kalau semua kaum muslimin bayar zakat, nggak ada Pak muslim yang miskin. Semuanya tercover kalau semua orang bayar zakat dan hitungannya benar. Jangan uangnya 10 miliar yang kayaknya 2 miliar deh uang saya, jangan begitu. 10 miliar ya, dari 10 miliar itu kita ambil 1/40-nya, 2,5% itu 1/40. Kita nih segitu banyak nih, 1/40-nya aja yang diambil, atau 2,5%, dan itu insya Allah tidak banyak dan tidak bikin kita miskin. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua mengenai instrumen ketika resesi ya, mau nabung apakah cukup dengan emas atau Bitcoin dan lain sebagainya. Wallahu alam ya, karena Bitcoin ini masih menjadi perbincangan banyak di kalangan para ulama. Namun sudah ada 1 dan 2 ulama besar Arab Saudi yang sudah menghalalkan Bitcoin. Tentunya dengan kajian-kajian yang sangat luar biasa. Namun yang dihalalkan oleh beliau hanya Bitcoin saja, bukan koin-koin lainnya. Karena memang dilihat stabilnya dan lain sebagainya. Namun sebagian besar ulama juga masih condong ke pengharaman Bitcoin karena tidak ada bentuknya, tidak ada underlyingnya dan lain sebagainya. Dan itu Anda sendiri nggak terlalu ahli di bidang itu ya. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan lanjutan mengenai Bitcoin tadi. Oh, jadi Bitcoin gitu yang ngomongnya. Tapi emang lagi berapa harga Bitcoin sekarang? 1,9 ya? Enggak, emang lagi seru Ustaz. Kemarin kan kalau nggak salah ada pembahasan Aswakuna sama Ustadz Erwandi. Nah, itu cukup banyak. 1,5 jam ya? Iya, itu cukup. Anda pengen nyimak belum sempat tuh. Oh, tapi terlalu teknik. Anak tuh. Iya. Jujur aja itu. Wah, ini betul-betul orang yang bermain di artinya yang sudah terbiasa bermain trading di pasar gitu ya, itu baru mungkin bisa kliknya apa yang diomongin gitu ya. Tapi again ini merupakan pertanyaan yang buat semua dari kita gitu ya. Belakangan ini memang tadi sudah disampaikan, tapi ketika kita tidak ada fatwa yang tadi 2 dan ada sisanya yang tidak gitu ya. Kalau kita mau berinvest tetap itu bagaimana Ustaz? Jadi kalau ada 2 gitu ya, satu membolehkan tapi yang satu ini kadang-kadang ya kita suka bingung juga nih, berarti boleh nggak? Karena fisiknya memang nggak pernah kita pegang ya, kita cuman investasinya tuh jujur aja kalau menurut kita gitu ya, yang ibaratnya paham terhadap investasi dulu gitu ya, modal dulu adalah bendanya ada, duitnya ada, fisiknya ada, semuanya gitu ya. Ini kan kita punya komputer di dalam situ doang. Iya. Udah begitu. Jadi kalau anak pribadi ya, wallahu a'lam, anak pribadi tidak cenderung mengharamkan Bitcoin 100%. Karena pada dasarnya dulu itu uang kertas juga haram. Dulu itu uang kertas kan nggak ada.
Dulu semua orang hanya bermuamalah dengan emas dan perak. Kemana-mana berat tuh bawa tuh kayak Korun, kayak Fir'aun tuh kan. Kalau kita sama Korun sama Fir'aun mungkin lebih enak hidup kita bawa ATM doang kan. Dia bawa begitu banyak orang-orang yang memikul emasnya, memikul peraknya. Kalau kita sekarang tinggal tap aja sudah bisa makan dan lain sebagainya. Dulu itu uang kertas juga nggak ada, tapi lama-kelamaan perkembangan ekonomi uang kertas ada karena ada jaminannya berupa emas. Tapi wallahu alam sekarang sebagian besar negara bilang nggak punya jaminan, nggak punya underlying emas, cuman printing money aja. Wallahu alam ya. Kedepannya dan sebelum itu ya, sebelum sampai ke Bitcoin, uang digital kan dulu nggak ada, kertas kita bayarin ke kasir kita dapat makanan. Sekarang nggak. Kita tempelin HP kita, udah bisa kita makan. Nah, kedepannya wallahu alam apa yang akan terjadi, bisa jadi fatwa ulama berubah menjadi halalnya Bitcoin dengan perkembangan dinamika yang ada. Jadi ana pribadi tidak condong mengharamkan Bitcoin, tapi kalau koin-koin lainnya memang ya fluktuasinya tidak jelas, berbeda dengan Bitcoin. Tapi wallahu alam kita lebih merujuk lagi insya Allah kepada fatwa-fatwa ulama yang lebih kompatibel dalam hal ini insya Allah. Ya, karena Indonesia sendiri pun sudah mulai ancang-ancang untuk udah dipajekin katanya. Nah itu dia. Kalau udah dipajekin berarti udah legal kan? Berarti kita juga siap-siap gitu kan. Tadinya nabungnya emas, sekarang nabungnya Bitcoin gitu. Iya. Tapi itu berarti boleh ya kalau misalnya kita mau berinvestasi terhadap itu. Karena kan tadi bilang tidak mau mengharapkan berarti. Jadi ada dua hal. Yang pertama investasi, yang kedua trading. Yang dikatakan mirip dengan judi, wallahu alam itu yang trading. Trading kan kita pagi beli jual sore. Ada apalagi yang swing trader kan pagi bangun tidur yang dilihat chart itu naik apa turun, hijau apa merah. Nah, berbeda dengan orang yang investasi ya, misalnya kita investasi saham. Investasi saham beli sekarang, ya kita memang untuk ditinggal itu investasi. Kita bermudharabah selama saham itu saham halal, produknya juga produk halal dan tidak berhubungan dengan riba dan lain sebagainya, maka ulama memfatwakan itu halal. Yang tidak boleh itu yang trading ini, yang beli pagi jual sore, itu kan lebih kepada skemanya lebih mirip kepada judi, wallahu a'lam. Kan kayak gitu kan naro terngambil berapa. Pasar saham sendiri. Kalau pasar saham selama sahamnya itu saham halal, Walaupun dia pagi dibuka terus. nah itulah perbedaan antara trader sama investor. Kalau investor condongnya wallahu a'lam halal karena dia nginvest kan, misalnya di toko cat atau misalnya di Fruta. Nah kita nginvest, kita ngambil labanya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi dan itu secara kontinu. Nggak sekarang jualan, besok ambil, kan kayak judi kan, kayak gamble kan. Naro, nunggu nih gimana nih, tahu-tahu dapat untung, tahu-tahu enggak. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Kalau dari online dan pertanyaan ini kayaknya cukup Ustaz. Oke, kalau cukup kita akhiri. Segala suatu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari semua itu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.